Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Pengadaan, Kepala UKPBJ, para PPK beserta staf, dan juga rekan-rekan dari aparat pengawasan internal pemerintah dari seluruh kementerian lembaga yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita semua masih diberikan kesehatan bisa bertatap muka walaupun secara Zoom, secara daring pada kesempatan hari ini. Tentunya yang terutama juga adalah supaya kita semua bisa melaksanakan tugas kita dalam melancarkan instruksi Presiden dalam rangka peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Mohon izin kami dari BPKP pada saat ini mengundang Bapak Ibu sekalian, ini adalah rangkaian tindak lanjut dari instruksi Presiden yang sama-sama kita tahu bahwa Pak Presiden sudah memberikan instruksi nomor 2 tahun 2022 sekitar akhir bulan Maret tahun ini. Jadi kegiatan kita pada hari ini adalah bentuk implementasi dari kebijakan tersebut supaya seperti yang diminta oleh Pak Presiden pada saat business matching di Denpasar pada saat itu tanggal 25 Maret tahun 2022, kita diharapkan pada akhir Mei 2022 ini sudah bisa menyampaikan informasi progres implementasi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri kepada Pak Presiden. Jadi dalam konteks itulah maka pada siang hari ini kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berkoordinasi bagaimana supaya kita bisa menyampaikan progresnya kepada Pak Presiden sebagaimana diminta dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Mungkin bisa di-sharing sedikit slide saya barangkali. Flashback juga untuk timeline, ini berawal pada arahan business matching di Denpasar pada tanggal 25 Maret tahun 2022. Di sana Pak Presiden sudah memberikan perintah langsung kepada pimpinan-pimpinan kementerian, lembaga, dan gubernur di seluruh Indonesia, termasuk juga pimpinan BUMN. Pertemuan di Denpasar tanggal 25 Maret kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022. Nah, dalam konteks inilah salah satu langkah yang akan kita lakukan adalah memonitor realisasi rencana pengadaan dan penggunaan produksi dalam negeri. Nah, diharapkan pada akhir Mei ini laporan tersebut sudah bisa kita sampaikan ke Bapak Presiden. Nah, setelah Mei ini berakhir, nanti kita akan secara berkelanjutan memonitor pelaksanaan pengadaan dan penggunaan produksi dalam negeri. Nah, informasinya nanti akan kita sajikan melalui aplikasi yang saat ini sudah kami coba siapkan, sehingga kita berharap teman-teman di kementerian dan lembaga bisa mengurangi pekerjaan clerical yang harus dilakukan untuk menyampaikan informasi tersebut. Jadi kira-kira inilah timeline yang perlu kita perhatikan supaya nanti sampai dengan akhir tahun 2022 ini kita semua bersama-sama bisa bekerja sama untuk menyediakan informasi tersebut secara berkelanjutan ke Bapak Presiden. Untuk monitoring progres pengadaan barang dan jasa ini, kami di BPKP sebetulnya membuat 3 opsi aplikasi yang bisa kita gunakan. Opsi 1 adalah mengintegrasikan semua database yang kita miliki saat ini. Jadi kita sama-sama tahu barangkali 2 database besar yang memuat informasi tentang pengadaan barang dan jasa adalah aplikasi Sirup yang dimiliki dan dikembangkan oleh LKPP dan aplikasi Sakti yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi kami sebetulnya punya prioritas untuk menggunakan opsi 1 ini supaya semua informasi ini bisa kami kumpulkan dengan mengoptimalisasikan database yang sudah tersedia saat ini. Namun mohon maaf sampai dengan saat ini dari 2 database besar ini yang sudah kami peroleh baru 1, yaitu database dari LKPP. Sementara database Sakti yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan sampai dengan saat ini masih dalam proses pengembangan interface
database antara aplikasi yang kami buat dengan aplikasi Sakti yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Jadi artinya adalah pada tahap awal pengembangan aplikasi ini, opsi 1 ini belum bisa kita gunakan secara Recording in progress. mohon maaf ada gangguan teknis sedikit. Ya, saya lanjutkan. Jadi kami sebetulnya dari BPKP ketika mengembangkan media monitoring ini akan memprioritaskan optimalisasi penggunaan database yang sudah tersedia, yaitu opsi 1. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, opsi 1 ini belum bisa kami sampaikan pada saat ini karena masih ada kendala teknis dengan aplikasi Sakti yang dikembangkan oleh teman-teman di Kementerian Keuangan. Opsi kedua adalah kami lakukan dengan cara kombinasi antara database yang dimiliki oleh LKPP dengan updating program pengadaan dan penggunaan produk yang terpaksa harus dilakukan oleh teman-teman di kementerian dan lembaga. Jadi ini adalah kombinasi antara database yang sudah ada di LKPP dengan data yang harus diupdate oleh teman-teman di kementerian dan lembaga. Dan saat ini baru opsi 2 ini yang sudah bisa kita laksanakan ke depan. Sementara opsi 3 ini sebetulnya tidak opsi yang kita harapkan karena ini betul-betul input data dan informasi itu harus dilakukan seluruhnya secara manual oleh teman-teman di kementerian dan lembaga. Jadi kami tidak berharap opsi 3 ini kita akan lakukan, tapi yang kita utamakan, kita prioritaskan adalah opsi 1, yaitu optimalisasi seluruh database yang sudah kita miliki saat ini. Nah, kira-kira informasi apa yang perlu kita sajikan di di aplikasi atau media pengawasan P3D ini? Secara sederhana sebetulnya bisa kita kelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah peta di dalam DIPA yang kita miliki, seberapa besar anggaran yang tersedia untuk pengadaan barang dan jasa. Jadi ini adalah populasi anggaran yang kita miliki untuk pengadaan barang dan jasa. Yang kedua adalah dari populasi ini berapa rencana pengadaan yang sudah kita siapkan, sudah kita rencanakan. Jadi ini adalah data yang sudah terinput di dalam sirup milik lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau LKPP. Dan informasi ketiga adalah realisasinya sendiri. Jadi kalau yang pertama tadi potensi anggarannya, yang kedua adalah rencana pengadaan yang sudah kita input ke dalam sirup, dan yang ketiga adalah realisasi pengadaan yang sudah kita laksanakan. Jadi kira-kira 3 informasi besar inilah yang harus kita update secara terus-menerus nanti di media monitoring yang sudah kita kembangkan. Oke, lanjut. Nah, aplikasinya inilah nanti yang akan kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Makanya di dalam surat undangan yang kami sampaikan, kami sangat berharap ada pendukung dari Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Kepala Biro, supaya ada yang secara operasional nanti bisa mengoperasikan aplikasi ini. Jadi aplikasinya nanti setelah kita buka acara ini, teman-teman kami akan mensosialisasikan detailnya, teknisnya seperti apa, menginputnya, mengaksesnya, dan informasi apa yang harus disampaikan. Nah, kami berharap dengan adanya aplikasi ini akan terpetakan apakah ada unit kerja yang belum menginput rencana pengadaan barang dan jasa atau tidak. Jadi ini adalah alat kontrol bagi kita semua untuk meyakinkan bahwa semua PPK sudah memasukkan data rencana pengadaan barang dan jasa ke dalam aplikasi sirup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk kita harus memasukkan semua pengadaan barang dan jasa yang kita miliki. Artinya adalah untuk semua jenis pengadaan, baik tender, penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan usaha kelola, kita berharap nantinya semua informasi ini akan kita tampung atau kita laporkan kepada Bapak Presiden melalui inputting data di dalam aplikasi yang kita akan gunakan nanti ke depan. Dan yang ketiga adalah aplikasi ini adalah aplikasi yang harus kita update secara terus-menerus.
Jadi bukan hanya akhir bulan Maret, Mei 2022 saja kita harus input, tetapi ini harus kita update secara terus-menerus seiring dengan realisasi pengadaan barang dan jasa di masing-masing kementerian lembaga. Jadi inilah inti dari pertemuan kita pada siang hari ini, supaya kita semua, teman-teman kementerian dan lembaga, bisa menyampaikan informasi rencana pengadaan barang dan jasa dan realisasinya sampai dengan minimal Maret atau Mei 2022 ini. Jadi mudah-mudahan dalam 1 atau 2 jam ke depan nanti tidak ada kendala sehingga teman-teman tidak mengalami hambatan di dalam menggunakan aplikasi ini. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang segera kita akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian aplikasi ini, sehingga penginputan informasi pengadaan barang dan jasa dapat segera kita sampaikan ke Bapak Presiden. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri undangan kami. Semoga instruksi Presiden dapat kita tunaikan, dapat kita realisasikan, dan kita sampaikan informasinya kepada pemerintahan dalam waktu segera. Saya akhiri pembukaan acara kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Bapak Deputi yang telah berkenan memberikan sambutan dan arahannya. Dan sehubungan dengan adanya kesibukan lain, kami persilahkan kepada Bapak Deputi untuk berkenan meninggalkan acara ini dan melanjutkan aktivitasnya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah paparan materi sosialisasi pengisian aplikasi Siswas P3DN dan sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh tim dari Pusat Informasi Pengawasan BPKP. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan untuk menuliskan pertanyaan pada menu chat dengan menyebutkan nama dan unit kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Keuangan, Kepala Umum, Kepala KPD, para PPK dan staf. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf untuk mengganggu waktu Bapak Ibu semua mengikuti pertemuan ini. Sebagaimana disampaikan Pak Deputi sebelumnya, kali ini kita berkumpul untuk menindaklanjuti instruksi Bapak Presiden terkait program peningkatan produksi dalam negeri. Jadi program ini sudah lama sebetulnya, bahkan sejak Orde Baru, sejak tahun 2008, dan aturan yang sekarang berlaku juga sudah sejak tahun 2014, tapi perkembangannya belum terlalu menggembirakan. Dan tahun ini mungkin bedanya adalah kita akan melakukan monitoring secara rutin atas perkembangan P3DN tersebut. Dan di sesi saya kali ini khusus untuk mensosialisasikan penggunaan aplikasi Siswas P3DN. Aplikasi ini adalah aplikasi pengawasan. Jadi aplikasi ini digunakan untuk mengumpulkan data P3DN, realisasi perkembangan yang terjadi pada masing-masing BPK. Pertanyaannya mungkin Bapak Ibu akan bertanya, sudah banyak aplikasi, kenapa kita masih memerlukan adanya tambahan aplikasi lain? Karena sebetulnya sistem aplikasi atau sistem informasi yang ada, yang selama ini ada, belum ada yang bisa memberikan informasi berapa perkembangan P3DN, apalagi TKDN sampai kondisi terakhir. Jadi aplikasi ini kami kembangkan untuk mengisi kekurangan, untuk menjawab kebutuhan yang dibutuhkan Bapak Presiden. Aplikasi bisa dibuka, Pak Bagus. Silakan dibuka. Ini adalah aplikasi yang akan Bapak Ibu PPK gunakan. Alamat situs bisa dikopikan ke chat mungkin.
Jadi Bapak Ibu teman-teman PPK bisa menggunakan aplikasi ini sekarang juga. Jadi untuk hari ini kita masih menggunakan database training, tapi mulai besok kita akan menggunakan database yang resmi, database betulan. Situs yang bisa Bapak Ibu masuki adalah apip.bpkp.go.id/p3dn/public/login. Bisa di copy alamat tersebut di chat, nanti teman-teman PPK bisa mengakses. Kemudian bagaimana mengaksesnya? Jadi kami menggunakan username dan password, NIP dan password. NIP adalah NIP para PPK. Jadi Bapak Ibu PPK silahkan menggunakan NIP-nya untuk masuk ke aplikasi ini, dan passwordnya untuk sementara ini masih sama, nanti Bapak Ibu silahkan mengubahnya. Passwordnya adalah 1 sampai 6, tapi tertulis 1 SAMPAI 6. Silahkan mencoba. Next. Partisipan. Ini adalah tampilan yang Bapak Ibu lihat saat pertama kali masuk ke dalam aplikasi ini. Jadi yang Bapak Ibu lihat pertama kali itu adalah sebuah dashboard yang berisi data komitmen dan realisasi komitmen. Untuk contoh kali ini kita hanya melihat BPKP, karena memang akun yang kami gunakan adalah akun BPKP. Nanti Bapak Ibu di kementerian akan melihat isian masing-masing Bapak Ibu. Bisa di breakdown-nya itu Bapak. Nah, jadi di BPKP itu nanti akan ada banyak sekali satker, sama seperti kementerian lembaga Bapak Ibu sekalian. Yang muncul di bawahnya itu adalah banyak sekali satker. Tapi satker yang muncul di bawah itu adalah satker yang tempat PPK terkait. Jadi untuk PPK, Recording in progress. cek. Mohon maaf ada gangguan. Jadi ini ada tampilan yang akan dilihat Bapak Ibu PPK. Jadi PPK akan melihat satker masing-masing. Ini adalah menu pertama sebelah kiri, Pak Bagas lihat itu ada dashboard, kemudian ada kebijakan dan ada data P3DN. Yang kedua adalah menu tentang kebijakan P3DN. Ini adalah isian. Untuk satu kementerian lembaga cukup mengisi satu ini aja, dan kami titipkan isian ini kepada para apip untuk mengisi data kebijakan penggunaan P3DN. Isiannya adalah sebagai berikut. Next. Jadi Bapak Ibu akan ditanya, atas dulu Mas. Akan ditanya apakah kementerian lembaga telah menetapkan tim peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Bapak Ibu akan menjawab ya atau tidak. Kemudian kalau menjawab ya, Bapak Ibu akan diminta mengisi dokumennya apa dan nomor SK-nya apa. Terus
Kalau Bapak Ibu mengisi tidak, Bapak Ibu akan ditanya kira-kira mengapa belum, seperti itu. Ini akan banyak beberapa isian, salah satunya adalah itu tadi, tim P3DN, yang kedua adalah pengelola e-katalog sektor, kalau ada, nanti Bapak Ibu mengisi ya dan tidak juga, dan ada catatan. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan, dan di ujung di bawah nanti akan ada simpan. Jadi setelah disimpan, data Bapak Ibu akan muncul pesan di sebelah kanan apakah sudah tersimpan atau belum. Dan kalau ada isian yang seharusnya diisi dan belum diisi, akan muncul seperti di layar ini, tanda-tanda silang bahwa ada isian-isian yang perlu Bapak Ibu isi. Jadi ini adalah menu ketiga setelah menu kedua, dashboard dan kebijakan P3DN. Ini cukup satu isian masing-masing KL dan cukup diisi oleh APIP. Next, data P3DN. Dan ini adalah data P3DN Bapak Ibu. Data P3DN ini berisi dua menu utama, yaitu validasi RUP dan monitoring P3DN. Untuk validasi RUP sama seperti isian sebelumnya, saat Bapak Ibu PPK sudah login, yang bisa Bapak Ibu lihat adalah paket-paket masing-masing PPK tersebut. Untuk contoh ini adalah PPK Pusinfowas BPKP. Itu ada beberapa paket, tolong ke bawah Mas Bagas, ada berapa paket yang kita punya? Ada 11 paket yang kami punya, Pusinfowas BPKP. Dan ini adalah bersumber dari sirup. Coba buka salah satu mungkin yang ini. Nah, ini saat salah satu paket diklik, Bapak Ibu akan melihat isian seperti ini. Jadi ada informasi yang kami peroleh dari sirup, berisi berbagai informasi, antara lain nama satker, nama pembuat komitmen, NIP-nya, metode pengadaannya, pagu pengadaan, kemudian ada tagging. Nah, tagging itu Bapak Ibu di sirup itu mengisi apakah P3DN, apakah PDN atau bukan. Dan untuk contoh ini kebetulan dia itu diisi dengan non-PDN, artinya barang impor. Kemudian akan ditanya juga apakah UMK atau koperasi. Nanti akan ada beberapa pilihan di situ. Ini isian ini kita peroleh semuanya dari sirup. Nah, Bapak Ibu diminta untuk mengkonfirmasi kebenaran isian tersebut di atas. Karena dari hasil pengamatan kami, banyak isian-isian itu yang masih kurang tepat. Ada beberapa pemerintah daerah, untuk kali ini kebetulan ini kementerian lembaga, kemarin kami mensosialisasikan kepada pemerintah daerah, ada beberapa kementerian lembaga, beberapa pemerintah daerah yang semua isiannya itu adalah impor, 100% impor. Jadi saya yakin itu akan adalah isian yang salah dan perlu direvisi di sini. Kemudian akan ditanya apakah PDN atau impor. Itu Bapak Ibu bisa memilih salah satu sesuai kondisi yang sebenarnya. Saat Bapak Ibu memilih impor, misalnya impor Mas Bagas, saat mengisi impor di sebelah kanan tidak ada isian, tapi saat Bapak Ibu memilih PDN, artinya produk dalam negeri, di sebelah kanan akan muncul isian. Isiannya ini mungkin terus terang aja akan sedikit sulit buat Bapak Ibu, karena tidak terbiasa dengan menghitung berapa 3DN tersebut. Tetapi sebetulnya ini bukan aturan baru ya, ini aturan ini sudah sejak tahun 2014 sudah ada. Mungkin ini pertama perlu dibiasakan dan mungkin akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan bagaimana mengisi 3DN tersebut. Itu ada berapa persennya, kemudian di sebelah kanannya itu adalah sumber dari pengisian tersebut. Jadi yang paling ideal sumbernya itu adalah berdasar sertifikat TKDN. Sertifikat ini diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian, itu adalah yang paling valid. Terus yang kedua itu adalah pernyataan dari penyedia. Nah, jadi salah satu yang
paling tahu berapa nilai TKDN itu adalah para penyedia. Nah, jadi adalah self-declare dari penyedia. Yang ketiga itu adalah perkiraan PPK. Jadi saat tidak ada lagi tidak ada lagi informasi, terpaksa PPK akan memperkirakan berapa besarnya TKDN dari yang dia beli tersebut. Mengapa penting perkiraan dari PPK? Karena PPK itu dianggap yang paling tahu atas setiap pengadaan yang terjadi. Kembali sebelah kiri, Mas. Saat Bapak Ibu mengisi PDN atau impor, misalnya Bapak Ibu mengisi PDN akan muncul pertanyaan tadi, saat tulis memilih impor, Bapak Ibu klik akan ditanya di bawahnya catatan tidak menggunakan, misalnya tidak menggunakan PDN karena apa? Apakah karena tidak ada produk dalam negeri dan lain sebagainya. Kemudian ada pertanyaan juga apakah diperuntukkan untuk UMK dan koperasi, ya atau tidak. Dan apakah terakhir adalah pertanyaan apakah ini sudah diverifikasi atau belum. Ini diisi yes, diisi ya, dan baru bisa disimpan. Coba disimpan, Pak. Saat disimpan sukses di kanan artinya data tersimpan. Kalau ada pesan berwarna merah berarti ada isian di atas yang belum dilengkapi. Jadi sekali lagi, ini adalah pengumpulan data P3DN untuk validasi RUP. Jadi RUP yang sudah Bapak Ibu isi sebelumnya divalidasi ketepatannya di sini dan kita minta tambahan informasi terkait TKDN-nya. Selanjutnya adalah monitoring P3DN. Ini adalah informasi yang akan diminta Bapak Presiden dalam beberapa minggu ke depan. Jadi sudah diminta itu akhir Mei ditarget. Kita akan memberikan berapa PDN dan lain sebagainya. Ini yang tampil adalah sama seperti sebelumnya. Daftar paket-paket yang per masing-masing PPK. Jadi ini untuk PPK yang kami buka ini, beliau memiliki beberapa paket. Dan masing-masing akan diisi bagaimana realisasinya per saat pengisian. Tolong dibuka salah satu. Ini isian yang di atas, yang warna abu-abu itu adalah yang tidak perlu Bapak Ibu isi. Isian tersebut itu sudah berupa isian yang kami ambil dari LKPP. Jadi sudah ada isian tersebut dan sudah berisi data-data yang dibutuhkan. Kemudian di bawah chat. Yang perlu Bapak Ibu isi di sini itu adalah status pengadaan. Status pengadaan di sini nih ada beberapa pilihan. Jadi yang pertama paket ini apa yang sedang terjadi di Bapak Ibu sekalian. Apakah belum mulai proses? Kalau memang belum mulai proses ya silahkan diklik belum mulai proses. Artinya pengumuman pun belum. Kemudian dalam proses artinya dia sudah mulai pengumuman. Kemudian bisa jadi setelah pengumuman ternyata gagal, masuk ke opsi selanjutnya. Setelah proses pengadaan tersebut selesai, artinya kegiatan masuk ke dalam tahap pelaksanaan pekerjaan. Ini contohnya adalah kalau sudah ada kontrak dan sudah dimulai pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya selesai aplikasi pekerjaan. Selesai aplikasi pekerjaan itu artinya sudah ada serah terima dan terakhir adalah pembayaran pekerjaan. Isian ini akan terkompilasi di dashboard di depan, artinya ada rencana realisasi dan yang kami anggap sudah realisasi di isian ini adalah dua yang paling bawah. Selesai pekerjaan dan pembayaran pekerjaan itu dianggap sudah selesai. Itu adalah isian yang pertama yang kami ingin dapatkan dari Bapak Ibu PPK sekalian. Jadi nanti bentuk laporan yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden kira-kira bentuknya adalah
anggaran pengadaan barang jasa itu sebanyak 1.000 triliun, kemudian direncanakan untuk PDN sekian triliun, kemudian yang belum proses sekian, yang sudah proses pengadaan sekian, yang gagal sekian, yang selesai sekian, dan yang sudah dibayar sekian. Jadi kira-kira gunanya isian Bapak Ibu ini akan kami sampaikan dalam bentuk seperti tersebut. Kemudian ada isian kedua yaitu terkait TKDN, seperti yang disampaikan sebelumnya. Jadi kalau yang di sebelumnya itu ada sirup ya, ada sirup itu rencana umum pengadaan. Dari rencana tersebut Bapak Ibu ditanya berapa persen TKDN-nya dan dan apa sumbernya. Itu di rencana. Nah, sekarang di realisasi Bapak Ibu juga ditanya kembali berapa persennya, berapa persen TKDN-nya, dan Bapak Ibu akan ditanya juga sumber data memperolehnya. Sama seperti tadi, sumber datanya itu bisa jadi sertifikat, bisa jadi pernyataan penyedia, bisa jadi dari perkiraan PPK. Saat tidak ada informasi lain, ujung terakhir adalah PPK yang memberikan perkiraan. Ada satu opsi lagi yaitu perhitungan tim P3DN, ini saat kondisi ini bersumber dari PP 29 tahun 18, jadi ada perhitungan tim P3DN, Kementerian Lembaga. Jadi pertama tadi adalah status pengadaan, belum atau sudah, kemudian selanjutnya TKDN, dan selanjutnya adalah pertanyaannya adalah realisasi kontrak. Realisasi kontrak itu berapa kontraknya? Di isian kiri, nah itu berapa nilai kontraknya. Untuk tahap kali ini, satu paket dianggap menghasilkan satu kontrak. Mungkin dalam realisasi ada beberapa opsi, beberapa variasi, misalnya satu paket sirup mungkin akan menghasilkan beberapa realisasi kontrak, nanti yang dimasukkan di situ adalah hasil penjumlahannya. Kemudian yang sebelah kanannya barang yang diterima, dan selanjutnya adalah realisasi pembayaran. Ini yang perlu kami kumpulkan dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian satu lagi ada satu catatan di bawah. Hanya ini saja yang kami ingin dapatkan informasi dari Bapak Ibu sekalian. Tapi mungkin akan ada banyak variasi di lapangan dari isian-isian tersebut. Misalnya kesulitan mencari nilai TKDN, itu sudah kami bayangkan, dan tapi jawaban terbaik kira-kira adalah Bapak Ibu menggunakan kemampuan prediksi Bapak Ibu yang terbaik PPK, kalau tidak ada sertifikat dan kalau tidak ada pernyataan dari penyedia. Setelah diisi, Bapak Ibu bisa simpan dan kembali ke daftar tadi. Setelah diisi yang pertama, Bapak Ibu naik ke atas, bisa mengisi ke nomor 2, nomor 3, dan selanjutnya sampai selesai. Dari data ini Bapak Ibu bisa lihat ada nama-nama paket, data komitmen, data realisasi. Jadi data komitmen itu dari sirup, apakah Bapak Ibu menggunakan impor, PDN, dan nilainya berapa. Dan data realisasi itu adalah data yang barusan Bapak Ibu isikan itu akan masuk ke data realisasi. Tapi realisasi yang masuk di sini adalah yang sudah selesai dan sudah pembayaran. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jadi ada berapa pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu kami persilahkan untuk raise hand. Kemudian akan dibuka. Dari chat belum ada pertanyaan? Ada suara tadi? Nggak dengar? Ada pertanyaan tadi barusan adalah NIP-nya tidak bisa masuk. Jadi itu juga kami melihat ada beberapa isian dari sirup itu yang NIP-nya kemungkinan salah, Pak. Jadi saat kami list
daftar NIP yang ada di sirup itu ada yang digitnya tidak lengkap. Untuk Bapak yang NIP-nya tidak bisa masuk, kemungkinan isian di sirupnya salah. Jadi Bapak Ibu bisa dari isian tersebut melihat isian NIP Bapak Ibu yang ada di sirup. Jadi Bapak Ibu silakan buka sirup, berapa NIP yang ada sebagai PPK, berapa NIP PPK yang ada di sirup tersebut, dan Bapak Ibu login menggunakan NIP tersebut. Terus ada satu pertanyaan lagi. Kalau kementerian lembaga hanya punya satu satker di pusat, sederhana dan cepat kami di BPS dengan 517 satker, di mana jumlah pengadaannya 50 ribuan lebih, tentu untuk mengeksekusi perlu waktu. Iya Bapak Ibu, jadi kalau total paket yang ada, yang sekarang ini sedang kita kumpulkan itu jumlahnya 3 juta paket, sekitar ya. 3 jutaan paket dari kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Dan masing-masing kementerian lembaga itu memiliki paket-paket yang bervariasi. Ada sebuah kementerian lembaga yang memiliki PPK itu ribuan. Ada yang memiliki sedikit tapi memiliki paketnya banyak. Jadi dari banyak variasi tersebut, mungkin ini pendekatan yang kami lakukan. Nanti bagaimana mengisinya, mungkin kalau ada kesulitan bisa kita perbaiki di langkah-langkah selanjutnya. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Ada pertanyaan, apakah ada akun di Kementerian Lembaga yang dapat memantau para PPK Satker mengisi dan untuk mengecek kebenarannya? Ada jawabannya. Jadi dari akun PPK hanya bisa masuk ke paket-paket PPK terkait, tapi kalau untuk akun APIP bisa masuk ke semua paket di dalam kementerian lembaga tersebut. Terus selanjutnya, apakah ada kontak helpdesk? Nanti akan di-share. Tolong share ini apa namanya? Welcome screen lagi. Jadi Bapak Ibu untuk kegiatan ini kami membuat grup Telegram. Di sana ada admin yang siap menjawab Bapak Ibu. Silahkan dikopikan jadi akan ini Bapak Ibu bisa lihat itu adalah grup helpdesk aplikasi Siswas P3DN https t.me helpdesk P3DN. Oke. Jadi ada helpdesk-nya, nanti akan ada admin di sana yang menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk APIP yang harus melakukan input kebijakan P3DN kementerian saja atau ada yang lain. Jadi untuk di pengisian kebijakan itu cukup satu kali isian di masing-masing kementerian lembaga. Pertanyaan selanjutnya, apakah dari APIP bisa masuk ke aplikasi ini? Bisa, jawabannya. Dan APIP kementerian lembaga bisa memonitor seluruh transaksi kejadian di aplikasi ini. Next. Bagaimana cara untuk mendapatkan akses aplikasi Siswas P3DN bagi APIP? Akun untuk masing-masing APIP sudah kami buatkan. Jadi kalau Bapak Ibu dari satu kementerian, di sana pasti ada Rendal BPKP ya. Jadi ada BPKP itu menangani kementerian lembaga, silahkan menghubungi pihak-pihak terkait.
Ada juga kontak personnya di undangan yang kami sebarkan. Bagaimana peran UKPBJ terkait pelaksanaan pengelolaan aplikasi tersebut? Jadi ini kami minta diisikan itu oleh para PPK. Jadi pertimbangannya mengapa? Karena pertama PPK yang bertanggung jawab, yang kedua dianggap PPK yang paling mengerti, terus kemudian dari APIP untuk menguji isian PPK tersebut. Kalau UKPBJ kami mohon bantuannya untuk koordinasi terkait PPK-PPK, mungkin permintaan informasi-informasi dari PPK. Pertanyaan selanjutnya, selain APIP, siapa lagi yang punya akun untuk mengecek? Sementara ini hanya APIP dan PPK. Ini ada pertanyaan dari yang mulai teknis. Bagaimana komposisi P3DN terkait suku cadang pesawat yang semuanya kebanyakan impor? Jadi kalau impor, berarti dia bukan PDN. Jadi kalau impor, misalnya Bapak Ibu mendatangkan katakanlah mesin atau senjata atau alat yang lain, begitu dia itu impor, berarti isian yang tadi itu ada isian PDN atau impor, Bapak Ibu akan mengisi impor. Dan tidak perlu mengisi lagi berapa persen-persen yang ada. Sebaiknya dibuatkan buku pedoman. Ada buku pedoman, tolong di-share di chat. Sudah di-share belum? Sebentar akan di-share Bapak Ibu. Terus kemudian yang kami sampaikan ini adalah pembicaraan awal lah antara kami dan Bapak Ibu sekalian. Tidak terputus sampai di sini. Nanti akan berlanjut ke grup Telegram dan bahan-bahan akan kami share kemudian. Kemudian di YouTube aja pertanyaan, apabila pengadaan alutsista jadi kalau pengadaan alutsista, bagaimana cara memasukkan data ke Siswas P3DN? Jadi pertama yang masuk ke Siswas, ini ada pertanyaan, apabila pengadaan alutsista multi-use, bagaimana cara memasukkan data pada Siswas P3DN? Dan bagaimana cara menghitung persen TKDN-nya? Pertama, yang muncul di aplikasi Siswas P3DN ini adalah inputan Bapak Ibu di sirup. Jadi kalau multi-use Bapak Ibu sudah masuk sirup, otomatis akan masuk di Siswas P3DN ini. Kemudian bagaimana cara menghitung persennya? Yang paling gampang adalah nanya kepada supplier. Jadi ditanya kepada penyedia, yang itu kita sebut dengan self-declaration ya. Jadi ini berapa TKDN-nya. Kalau misalnya impor ya berarti dia bukan TKDN, berarti dia impor. Tapi kalau yang produksi dalam negeri atau rakitan dan lain sebagainya bisa bertanya Bapak Ibu kepada penyedia. Ada yang lain? PPK memperkirakan nilai TKDN berdasar ilmu yang mana atau hanya kira-kira sekiranya? Itu pertanyaannya bagus sekali. Jadi di pusat juga sedang kami berusaha merumuskan bagaimana sebetulnya menghitung TKDN tersebut. Tapi ilmunya ada sebenarnya Bapak Ibu silahkan lihat di PP 29 tahun 2018 itu tersedia cara menghitungnya. Jadi Bapak Ibu di situ di PP 29 tersebut itu Bapak Ibu bisa melihat bagaimana cara menghitungnya. Antara lain bisa gambaran garis besarnya adalah harga barangnya berapa, komponen impornya berapa. Dan itu adalah TKDN-nya. Ada pertanyaan selanjutnya.
Ada pertanyaan lagi terkait multi years. Mungkin jawabannya nanti akan kami dalami lebih lanjut. Bagaimana kami juga mau tahu bagaimana LKPP dalam sirup memperlakukannya. Tapi intinya yang kami masukkan ke P3DN ini di aplikasi ini adalah apa yang ada di sirup, gitu ya. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan, kalau kami lihat di modul verifikasi, nilai PDN pada data RUP masih kosong. Siapakah yang akan mengisi nilai PDN pada data RUP-nya? Jadi isian itu yang mengisi nanti, pertama, isian yang ada di aplikasi tersebut itu adalah dari isian sirup yang sudah Bapak Ibu isi sebelumnya. Kemudian kalau ada yang kosong dan ternyata salah, nanti yang mengisi isian seharusnya itu adalah para PPK. Baik, saya kira untuk tanya jawab dari chat, kami beri kesempatan untuk yang akan bertanya langsung. Silahkan Bapak Ibu, saya beri waktu 5 menit. Silahkan raise hand, ada PPATK, silahkan. Pak Andi ya. Pak Andi Rio silahkan unmute. Pak Andi Rio belum siap, silahkan. Baik, Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke. Izin Pak, Silakan. Andi Rio Pak dari PPATK Pak. Silakan Mas. Ya, saya selaku PPK Pak izin bertanya, tadi saya sudah mencoba aplikasinya Pak. Pada saat saya memilih import, itu tetap diminta untuk mengisi sumber informasi TKDN. Apakah field sumber informasi TKDN ini mandatori walaupun barangnya impor atau bagaimana Pak? Oke, terima kasih Mas. Nanti akan dicek lebih lanjut, tapi kalau Bapak Ibu sudah mengisi impor, isian selanjutnya harusnya kosong Mas Bagas ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengklik impor, isian selanjutnya terkait terkait TKDN dan terkait sumber data TKDN tersebut harusnya kosong. Jadi mungkin nanti akan kami cek lebih lanjut. Begitu Bapak isi impor, isian tentang berapa persen TKDN dan sumber data TKDN otomatis kosong. Baik, Nanti akan kasih, kami Pak. perbarui lagi Mas Andi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Silahkan yang kedua Pak Agus, Pak Inspektur silahkan. Ya, makasih Pak Fahrudin, Pak Direktur, makasih. Kami Pak mau bertanya gini Pak, apabila dalam suatu kontrak itu terdiri dari bermacam-macam item ya Pak ya, ada beberapa item. Nah, masing-masing item misalnya ada beberapa, misalnya ada AC, TV segala macam Pak. Nah itu kita kan memang di dalam di purchasing-nya mungkin tidak dapat Pak berapa persentasenya. Nah, nanti Pak, pertama apakah kita tadi sampaikan Pak Farudin itu, Pak Direktur itu adalah kita taksiran. Kemudian taksirannya itu Pak nanti diagregat apa enggak Pak? Apa masing-masing aja? Misalnya TV, AC, kemudian kulkas misalnya Pak, yang mudah-mudah itu. Nah, padahal kami juga nanti banyak dari pengadaan barang dan jasa khusus untuk peralatan cabur Pak. Demikian Pak Farudin. Terima kasih banyak Pak Agus. Jadi apa kabar Pak Agus? Baik ya. Jadi Alhamdulillah baik Pak Farudin, Pak ya, baik. Jadi memang kami awalnya itu mempunyai dua opsi Pak. Opsi pertama itu adalah masing-masing paket tersebut kalau ada yang banyak barang kita minta mengisi, tapi itu opsi tersebut tidak kami ambil karena kasihan juga PPK-nya untuk nginput kalau terlalu banyak. Jadi yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah dibuat dalam bentuk Excel gitulah, sebuah daftar barang apa saja yang dibeli, kemudian di sebelah kanannya kira-kira berapa nilai pengadaannya, dan di sebelah kanannya lagi adalah berapa TKDN-nya. Untuk perhitungan yang dijawabkan di dalam aplikasi ini adalah hasil agregat Pak Agus. Ya, siap. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak Dir. Ya, selanjutnya silahkan Pak Itwasum.
Pak Itwasum Polri. Pak KBP Jukim, silahkan Pak. Siap Pak, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari Itwasum Polri yang pada dasarnya kan APIP nih. Nah, dalam mekanisme penentuan pemenang lelang itu kan berdasarkan hitung-hitungan juga sesuai dengan TKDN yang disajikan dari para vendor. Yang menjadi pertanyaan kan, begitu kami melihat dari website dari Kementerian Perindustrian, sertifikasi ini belum menjangkau semua barang-barang. Nah, tadi Bapak menyampaikan bahwa untuk menghitungkan tingkat presentasi TKD-nya itu dimintakan dari supplier. Pertanyaan kami adalah sampai berapa lama Pak untuk mekanisme penghitungan TKD ini dari supplier? Mengingat kalau ini nanti terlalu lama, berarti nanti untuk sertifikasi yang ingin kita bangun sebagai legalitas untuk masuk dalam lelang itu makin tidak berjalan. Demikian Pak. Baik Pak, terima kasih. Jadi memang betul masalah P3DN ini sudah lama buat negara kita, bahkan sejak zaman Orde Baru Pak. Sejak zaman Orde Baru, terus kemudian kewajiban tentang TKDN itu sudah sejak tahun 2014, dan juga yang Bapak sampaikan juga betul bahwa yang sudah bersertifikat TKDN itu masih kurang gitu ya, mungkin nanti akan terus bertambah. Memang kami menyadari sebetulnya saat memasukkan isian TKDN tersebut itu terus terang aja terjadi perdebatan juga di kami. Kami membayangkan juga kesulitan yang akan Bapak Ibu alami. Cuman begini Bapak Ibu, jadi apa yang disampaikan Pak Deputi tadi itu adalah apa yang disampaikan Bapak Presiden bahwa harapannya itu untuk meningkatkan penggunaan dalam negeri yang ditarget tahun ini 400 triliun. Kemudian Pak Presiden juga menyampaikan dengan 400 triliun tersebut itu akan meningkatkan perekonomian kita sebanyak 1,7%. Kemudian kami melihat, mempelajari bagaimana perhitungan untuk mendapatkan peningkatan perekonomian tersebut. Jadi jawabannya yang diperlukan untuk meningkatkan perekonomian sebanyak 1,7% tersebut itu adalah kalau yang TKDN. Jadi kalau yang PDN saja itu kita tahu PDN itu bisa jadi mungkin hanya, mohon maaf ya, mungkin hanya sekian persen saja yang komponen dalam negeri yang tidak terlalu banyak berimbas kepada perekonomian kita. Kemudian pertanyaan Bapak, berapa lama yang dibutuhkan? Jadi kalau kami juga sebenarnya melakukan pengadaan barang jasa juga Pak, seperti yang Bapak Ibu semua lakukan, dan kami juga mengalami kesulitan apa yang Bapak Ibu alami. Cuman yang kami lakukan adalah saat melakukan pengumuman, meminta persyaratan-persyaratan, itu kami sudah meminta kewajiban kepada para penyedia, calon penyedia, untuk menampilkan perhitungan TKDN. Kalau misalnya, jadi tetap ada Pak, jadi misalnya saat dalam praktek nanti Bapak meminta ke penyedia, kegiatannya sudah selesai, mungkin akan sulit, mungkin Bapak pakai, sebenarnya bukan kira-kira ya, menggunakan segala kemampuan yang dimiliki untuk memperkirakan berapa nilai TKDN. Saya tahu ini tidak tidak akan akurat 100%, tapi mudah-mudahan penyimpangan juga tidak akan terlalu jauh. Mungkin gitu Pak KBP Jukim, mohon maaf terputus namanya. Ya Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Selanjutnya satu lagi Pak M.A. Syarif, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Saya nggak tahu nih, saya tadi terlewat informasinya atau memang belum diinformasikan. Yang saya tangkap berarti user aplikasi Siswas P3DN ini di masing-masing KL itu ada untuk APIP dan masing-masing PPK gitu Pak ya. Nah, untuk PPK juga berarti untuk masing-masing unit kerja gitu Pak. Betul Pak. Nah, jadi masing-masing unit. Berarti kami nanti perlu juga menginformasikan ke masing-masing unit kerja yang ada di bawah Mahkamah Agung gitu ya untuk menginput ke dalam aplikasi Siswas P3DN. Nah, tugas APIP adalah untuk memonitor terkait penginputan informasi di aplikasinya gitu Pak ya. Betul sekali Pak.
Iya. Satu lagi Pak, tugas APIP itu untuk mengisi yang kebijakan itu. Jadi apakah sudah ada tim P3DN, apakah ada misalnya ya, apakah ada e-katalog sektoral, apakah ada informasi-informasi itu, satu lagi itu Pak. Jadi kalau MA saya tahu banyak sekali di seluruh Indonesia Pak ya tersebar. Memang Iya. betul Pak, jadi setiap PPK kita minta pengisian informasi ini. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sudah tidak ada lagi yang bertanya, sebentar. Ini ada banyak permintaan manual book, pedoman dan lain sebagainya. Sudah diupload di. Silahkan Bapak Ibu cek di chat box. Itu ada dokumen-dokumen yang Bapak Ibu perlukan. Satu lagi, Bapak Ibu nanti silahkan masuk ke helpdesk, ini yang di sebelah sini. Ada helpdesk aplikasi Siswas P3DN, silahkan ketik itu, Bapak Ibu akan diarahkan untuk masuk ke sebuah grup Telegram. Kalau Bapak Ibu belum punya Telegram, Bapak Ibu akan diminta nginstall dulu, nanti akan masuk ke sana. Mungkin ada pertanyaan mengapa pakai Telegram lagi? Jawabannya karena Telegram itu ada beberapa fitur yang lebih daripada WA. Antara lain jumlah anggota grupnya itu ribuan. Nah, kalau nggak salah 14.000. Ada pertanyaan lah. Ini ada pertanyaan dari YouTube. Yang pertama terkait multi-use tadi ya, itu nanti PR buat saya Bapak Ibu, nanti akan kami pelajari lebih lanjut bagaimana LKPP memperlakukannya di sirup. Kemudian ada pertanyaan dari salah satu pertanyaan adalah, mohon izin apakah yang berkewajiban mengisi aplikasi para PPK? Jawabannya, iya Bapak Ibu, dan kami meminta tolong kepada Bapak Ibu APIP, Bapak Ibu yang hadir di sini untuk membantu menginformasikan dan memonitor. Deadline terakhir mohon diinformasikan, terima kasih. Jadi yang akan kami lakukan adalah seperti tadi disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ini adalah aplikasi hidup ya. Jadi kami diminta juga secara rutin untuk melaporkan perkembangan realisasi P3DN. Kami diminta secara rutin. Jadi aplikasi ini akan kami buka terus. Misalnya katakanlah hari Minggu depan ini yang ngisi katakanlah 30%, akan kami laporkan 30%, akan kami laporkan juga kementerian lembaga yang sudah sekian persen akan kami laporkan, dan Jumat selanjutnya akan kami laporkan secara mengalir Pak. Jadi kalau deadline sih pengkompilasian adalah setiap hari Jumat. Gitu. Terus yang kedua adalah pengujian yang dilakukan oleh APIP pengisian P3DN seperti apa? Apakah harus semua diuji? Bagaimana KL yang jumlah paketnya sangat banyak? Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau mungkin ya, kalau yang tidak mungkin menguji satu persatu, Bapak Ibu mungkin minta tolong untuk ngecek total ya. Total itu artinya gini Bapak Ibu. Saat melihat gambaran besar itu Bapak Ibu mungkin akan melihat sesuatu yang aneh gitu. Misalnya yang harusnya belum, ternyata sudah diisi. Misalnya harusnya yang kecil, ternyata besar, dan lain sebagainya. Kalau masalah pengujian, mungkin Bapak Ibu bisa melakukan sampling dan lain sebagainya. Recording in Seperti progress. audit yang lainnya. Kemudian ada pertanyaan lagi, pernyataan penyedia itu seperti apa untuk mendeklar nilai TKDN? Jadi saat pernyataan penyedia itu biasanya saat dia menawar, kalau di kami ya yang kami lakukan, saat menawar itu kami minta mereka membuat sebuah daftar, misalnya kami membeli 10 barang, masing-masing barang itu nilai TKDN-nya berapa, sumbernya dari mana, kalau bisa sertifikatnya berapa, atau kalau impor ya silahkan ditulis di situ impor, dan seperti sebuah daftar dan mereka tanda tangan, itu yang kami gunakan sebagai dasar untuk menentukan TKDN. Ya. Kalau yang ideal tentu saja melalui sertifikat
TKDN yang dikeluarkan Kemenperin. Ini sudah masuk ke sesi selanjutnya untuk tanya jawab langsung. Silahkan Pak Rahmat Andika Ramadan. Masih. Ya Pak, selamat sore. Ini saya mau nanya untuk saya kan dari UKBPJ Bappenas. Nah, UKBPJ ini ada akses untuk monitoring di aplikasi ini nggak Pak? Terima kasih Pak. Tapi sementara ini belum Pak. Sementara ini belum kami buatkan. Nanti akan kami bicarakan dengan tim Rendal terkait. Saya kira tidak ada kesulitan bagi kami untuk membuatkan akses untuk Bapak Ibu. Tapi sementara ini belum. Sementara ini yang kami sudah buatkan baru PPK dan APIP. Oke, terima kasih. Tapi insya Allah akan kami tindak lanjuti Pak Rahmat. Ya. Selanjutnya silahkan Pak Carudi dari BKN. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Sebelumnya mau izin bertanya Pak, ini Siswas P3DN ini apakah terintegrasi dengan aplikasi P3DN-nya yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian ya Pak? Karena kebetulan pas Ramadan kemarin kami diundang oleh Kementerian UMKM dan di situ memang ada workshop cara penghitungan persentase TKDN yang dihitung di situ dari sisi material produksinya, SDM-nya dan lain sebagainya sehingga didapatkan nilai berapa persen TKDN-nya. Nah, sementara ini setelah muncul Siswas P3DN, saya tadi kepikiran apakah ini sudah terintegrasi ya, sehingga ketika teman-teman PPK menginput apa yang telah di-entry di sirup, secara otomatis ketika produk yang dibeli itu di-input lagi akan terhitung secara otomatis TKD-nya Pak. Nah, seperti itu barangkali mungkin kalau yang kemarin sedikit share aja Pak, kemarin yang saya ikuti itu ketika penghitungan persentase TKDN itu ternyata barang-barang yang diproduksi itu betul-betul yang diproduksi oleh penyedia Pak. Sementara di lingkup kementerian lembaga itu kebanyakan penyedia ini adalah mereka hanya distributor, semacam distributor ya Pak ya, cuman membelikan barang saja gitu, bukan produk dia sendiri. Nah, apakah ini matching dengan aplikasi P3D-nya Kementerian Perindustrian atau memang ini hanya sekedar memonitoring apa yang telah direncanakan di sirup Pak? Nah, tadi di chat juga saya tanyakan seandainya di sirup telah di-entry rencananya akan dibelikan barang dengan dicentang TKD-nya, tapi ketika dibeli ternyata barangnya import dan tidak ada TKD-nya, apakah itu juga nanti akan berpengaruh terhadap realisasi TKDN di instansi kami Pak? Kemudian bagi itu saja mungkin Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Carudi, bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang ada beberapa kali workshop ya untuk menghitung berapa TKDN tersebut, tapi ya kami yakin belum semuanya mengikuti gitu ya. Yang kami juga selalu berkoordinasi dengan tim perindustrian. Salah satunya yang kemarin ini, baru kemarin kami lakukan, kami meminta tolong untuk membuat semacam kayak panduan gitu Bapak Ibu. Panduan bagaimana sih cara menghitungnya. Jadi memang kalau istilahnya itu kalau dikuliti dalam-dalam itu banyak sekali variasi Bapak Ibu. Banyak sekali variasi, jadi harapannya itu nanti akan ada sebuah pedoman yang bisa membantu Bapak Ibu semuanya untuk menghitung secara lebih detail. Memang ada di PP itu ada disebutkan, di Permenperin juga ada, dan kami menggunakan itu juga. Tapi mungkin kami minta lebih yang lebih gampang untuk dilakukan teman-teman di seluruh Indonesia. Pertanyaan Bapak terkait apakah ini terkait dengan aplikasi TKDN-nya yang punyanya Kemenperin. Mohon maaf sayang sekali belum Pak, belum terkait aplikasi di sana. Kami kemarin sudah berusaha di Kemenperin itu membuat aplikasi juga yang business matching dan lain sebagainya, cuman rupanya agak kesulitan untuk mengkonekkan satu kode dengan kode lain. Tapi kalau ke depan ini akan kami connect, rencananya ya, kami akan konekkan dengan Sakti, jadi katakanlah realisasi keuangan itu sudah langsung terlihat sampai di mana. Tapi kalau Kemenperin sementara ini belum Pak Carudi.
Mungkin itu pertanyaannya Pak Jarudi. Cukup Pak? Oke. Terima kasih Bapak. Selanjutnya satu lagi, waktu kita sampai jam sebentar lagi ya. Pak Suprianto silahkan Pak. Siap Pak, terima kasih Pak Farudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Saya ingin menanyakan, sebenarnya kan kalau ini kan terkait KL-nya ya, artinya aplikasi ini menyangkut APIP, PPK, tapi kan di kita ada BUMN Pak, dan Pak Presiden juga itu sangat menekankan juga BUMN, dan itu besar sekali memang capital expenditure dan sebagainya. Nah, menurut saya mungkin perlu ada sesi khusus BUMN Pak. Jadi mereka sendiri yang ngisi, karena setiap BUMN itu punya anak perusahaan, punya cucu dan sebagainya. Kalau kami yang ini nanti nggak bisa karena PPK kami hanya terkait dengan DIPA kami kan ya. Tapi kalau BUMN kan punya sendiri dan masing-masing itu. Yang bertanggung jawab pun di unit divisinya juga masing-masing. Ada yang di keuangan, ada yang di divisi pengadaan sendiri, ada yang apa dan sebagainya, itu masing-masing beda. Kalau menurut saya sih usul untuk BUMN Pak Farudin itu ada sesi khusus, dan kalau bisa kami juga diundang. Mungkin itu Pak usul dari kami. Terima kasih Pak Suprianto. Itu sebetulnya satu informasi yang harusnya saya sampaikan ke Bapak Ibu dan saya lupa, dan terima kasih Pak Suprianto mengingatkan. Jadi memang Pak Suprianto di sini itu mengisi terkait DIPA Bapak aja. Ya. Nah, untuk dari BUMN Bapak yang jumlahnya banyak tersebut, mungkin ada berubah setelah penggabungan itu akan diurus tersendiri Pak. Jadi mungkin tidak diurus nanti ada dari tim kami dari Deputi Akuntan Negara yang akan melaksanakan, dan sekarang sedang berjalan Pak. Oh iya. Mungkin gitu Pak. Jadi untuk yang kali ini adalah Kementerian BUMN untuk DIPA Bapak saja. Siap. Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ada selanjutnya adalah apakah semua PPK harus input ataukah PPK yang hanya memiliki RUP pengadaan belanja modal saja? Terima kasih Bapak. Jadi apakah PPK wajib input? Jadi yang kami masukkan di sini itu adalah dari SIRUP. Jadi ada rencana umum pengadaan barang jasa. Kemudian di situ itu ada PPK-nya. Jadi kalau PPK yang ada di SIRUP itu wajib mengisi. Jadi PPK yang ada di SIRUP itu wajib mengisi. Jadi kalau ada PPK yang ternyata dia tidak memiliki pengadaan barang jasa, tidak perlu. Tapi kalau memiliki RUP pengadaan belanja modal, perlu. Jadi kalau belanja modal, Bapak Ibu PPK yang memiliki belanja modal itu tetap mengisi aplikasi ini, dan Bapak insya Allah pasti juga ada di SIRUP. Oke, mudah-mudahan menjawab. Ada pertanyaan selanjutnya, mulai diimplementasikan kapan? Jadi sekarang ini Bapak Ibu sudah bisa uji coba lah istilahnya, main-main kurang apa dan lain sebagainya. Kapan diimplementasikan? Besok ini, jadi nggak lama-lama Bapak Ibu, karena mungkin 1-2 minggu lagi kami akan sudah diminta Pak Presiden. Jadi besok ini kami sudah menggunakan database resmi yang akan kami proses selanjutnya. Kemudian monef-nya seperti apa? Kalau monef kami, jadi isian Bapak Ibu nanti itu akan kami, istilahnya kami sampling juga lah, seperti kayak teman-teman inspektorat, teman-teman APIP men-sampling, kami juga akan melakukan perjalanan, menguji beberapa, terutama yang aneh-aneh gitulah. Kalau yang kami lakukan, insya Allah tiap triwulanan. Kalau Bapak Ibu APIP, silahkan menyesuaikan Bapak Ibu ya, silahkan menyesuaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ini ada pertanyaan, mohon maaf tapi belum. Jadi ada pertanyaan, user manual yang di-share untuk PPK. Untuk APIP apakah ada? Mohon maaf, belum ada Ibu Citra, jadi mohon maaf belum ada. Jadi sementara yang kami, karena harapannya yang mengisi ini adalah PPK, jadi kami buatkan pedoman manual untuk PPK.
Kemudian teman-teman APIP itu bisa ngecek isian dari PPK tersebut, jadi sementara bisa memakai pedoman dari PPK. Mohon maaf Bu Citra ya. Oh ya, jadi ini ada pertanyaan lagi, username password dari APIP. Bapak Ibu bisa lihat di undangan tersebut itu ada apa namanya itu? Ada kontak person BPKP, silahkan minta ke masing-masing tersebut. Kalau untuk PPK tinggal menggunakan NIP-nya, tapi kalau untuk APIP kami buatkan tersendiri. Silakan menghubungi Rendal Bapak Rendal itu ini kontak person BPKP yang ada di surat undangan. Silakan menghubungi untuk meminta username dan password untuk Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini ada lagi pertanyaan. Panduan ternyata untuk PPK. Betul Bapak, mohon maaf. Jadi sementara ini panduannya untuk PPK saja. Untuk APIP kami belum membuat. Tapi intinya teman-teman APIP menguji pengisian yang dibuat oleh PPK. Terus ini ada pertanyaan yang susah. Bagaimana dengan produksi dalam negeri dengan lisensi asing? Bagaimana menilai TKDN-nya? Nah, kalau yang barang-barang besar atau canggih, mudah-mudahan dia ada di sertifikat P3DN-nya Kementerian Perindustrian. Kalau tidak ada, Bapak sama juga silahkan bertanya ke penyedianya atau penjualnya. Kalau tidak, agak susah jawabnya Bapak Ibu. Karena di sini disebutkan, jadi kalau cara ngitungnya itu cukup detail, yaitu harga jual barang dikurangi komponen luar negeri. Katakan komponen itu bisa jadi material ya, bahan baku, bisa jadi labor, tenaga, dan juga bisa jadi overhead. Masing-masing jumlahnya berapa, itu cukup apa namanya, cukup menantang gitulah. Mungkin satu lagi pertanyaan tertulis. Izin bertanya, pada pengisian apa beda antara jumlah paket untuk UMKM sama PDN karena sama-sama produk dalam negeri? Jawabannya jadi ada aturan yang bersinggungan yang apa namanya terkait UMKM dan PDN. Jadi 400 triliun itu harapannya kita menggunakan UMKM dan kita juga menggunakan PDN. Kalau PDN itu oleh Kementerian Perindustrian, leading sektornya, UMKM itu oleh Kementerian UMKM ya? Kementerian UMKM. Jadi itu bersinggungan, ada banyak variasi yang bisa terjadi, bisa jadi Bapak Ibu beli PDN tapi kepada non-UMKM, bisa jadi Bapak Ibu beli non-PDN kepada UMKM, dan bisa jadi Bapak Ibu membeli PDN dan UMKM. Jadi isian yang kami isikan di aplikasi ini adalah untuk paket yang Bapak Ibu adakan itu ada dua apa namanya istilahnya pilihan, apakah dia UMKM yes or no, dan apakah dia PDN yes or no. Mungkin itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah yang dimaksud produk dalam negeri? Ini ada di undang-undangnya Bapak Ibu. Jadi rinciannya kira-kira produk dalam negeri itu adalah produk yang diproduksi di Indonesia, berinvestasi di Indonesia dengan bahan baku sebagian atau seluruhnya dari dalam negeri dengan tenaga kerja dan seterusnya. Jadi gambarannya itu cukup detail di undang-undangnya. Jadi intinya itu kalau produk dalam negeri itu ada komponen dari dalam negeri. Kemudian kalau dalam satu paket, nah ini kalau ada dalam satu paket yang campuran seperti tadi Bapak Ibu, silahkan membuat sebuah daftar, ada berapa nilai pengadaannya, berapa nilai PDN-nya, nanti diagregatkan di total rata-rata, berapa persennya itu nanti Bapak Ibu silahkan masukkan persennya ke dalam isian aplikasi. Terakhir Bapak Ibu, mungkin masih ada pertanyaan lain? Oh ya, ada satu pertanyaan yang mungkin terlupa. Jadi, apakah pejabat pengadaan ada? Sekali lagi, Bapak Ibu silakan cek sirup. Kalau Bapak Ibu masukkan di sirup, akan ada, itu ya.
pertanyaan selanjutnya ini, nah, yang di-input hanya belanja modal saja Pak atau belanja barang juga? Jawabannya adalah PBJ, pengadaan barang dan jasa. Artinya bisa masuk juga di situ itu belanja barang, bisa masuk di situ juga belanja modal, bisa masuk juga situ juga jasa. Jadi PBJ. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu melihat di apa namanya? Di MAK, mungkin itu kira-kira di MAK 52 belanja barang, MAK 53 belanja modal, mungkin cek juga MAK 57 dan MAK 58. Mungkin akan segera saya akhiri jam 3:30. Ini menyelesaikan pertanyaan yang belum. Kalau ada yang pertanyaan langsung silakan raise hand Bapak Ibu. Untuk pengujian dari APIP, apakah dilakukan sampling atau seluruh pengisian dari PPK? Jadi auditor itu ya gini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita katakan seluruhnya tentu waktu kita nggak cukup, tapi saya kira menggunakan metode yang biasa Bapak Ibu gunakan, menggunakan sampling dengan metode sebaik-baiknya yang bisa Bapak Ibu lakukan. Apakah hanya pekerjaan terkontrak untuk mendapatkan data PPK, caranya bagaimana? Apakah harus mendaftar sendiri? Terima kasih. Ini dari PUPR ya? Oh ya, saya juga lupa menyampaikan, dari PUPR itu sudah melakukan perhitungan TKDN sendiri. Cuma nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemarin sudah disampaikan Pak Niko bahwa tim PU itu sudah melakukan perhitungan bahkan validasi, bahkan validasi TKDN. Kemudian pertanyaan Ibu adalah apakah hanya untuk pekerjaan terkontrak saja? Jawabannya adalah pekerjaan yang ada di sirup. Jadi sirup itu adalah komitmen Bapak Ibu, di dalamnya ada komitmen untuk PDN, dan sekaranglah Bapak Ibu ditagih bagaimana komitmen Bapak Ibu tersebut. Kemudian untuk mendapatkan data PPK bagaimana caranya Bapak? Data PPK itu aslinya itu ada di, data PPK itu ada di isian sirup Bapak Ibu. Apakah harus mendaftar sendiri? Tidak. Jadi siapa yang mengisi sirup, biasanya itu KPA, bisa dilihat di daftar tersebut. Untuk deadline, deadline-nya saya sampaikan setiap minggu akan kami laporkan, akan kami buatkan laporan. Satu lagi di bawahnya. Apabila harga yang memenuhi TKDN lebih mahal daripada yang non TKDN, apakah tetap dipilih untuk yang memenuhi TKDN? Jawabannya ini ada di Perpres 12 2019 itu ada di PP 29 juga ada. Tapi kalau memenuhi syarat ya. Jadi intinya kalau barang ber-TKDN beradu dengan barang yang tidak ber-TKDN, itu bisa diberikan preferensi harga untuk pengadaan di atas 1 miliar. Jadi akan diadu, bisa mendapatkan preferensi itu kira-kira nilainya itu nanti hasil perhitungan dari nilai TKDN. Pertanyaan selanjutnya adalah kalau ada sebuah barang yang nilai TKDN plus BMP-nya 40%, dia wajib dibeli. Nah, wajib dibeli walaupun yang lain lebih murah. Satu lagi pertanyaan yang terakhir mungkin, saya sudah coba login dengan NIP PPK dan password turun. Tapi tidak bisa masuk 419 page expired. Oh ya, untuk Ibu Sophie ya, untuk Ibu Sophie nanti bisa silakan gabung di grup Telegram Ibu, nanti kita akan bahas lebih detail di sana. Jadi intinya yang sudah kami bisa prediksi itu adalah NIP Bapak Ibu yang ada di sirup mungkin tidak sesuai. Itu kemungkinan pertama, dan mungkin ada kemungkinan yang lain yang nanti bisa dibicarakan di grup Telegram lebih detail.
Satu lagi terakhir ini, terakhir beneran, ada yang tanya jawab, ada yang bertanya langsung. Ibu Ana, silakan Bu Ana. Ibu Ana masih mute. Ibu Ana ATR BPN, silahkan. Oke, saya kira mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya, langsung. Ini Ibu Ana mau bertanya, angkat tangan. Unmute dulu. Ibu Ana silahkan diklik meng-unmute-nya. Belum bisa ya. Jadi mungkin sekali lagi Bapak Ibu, ini pertemuan kita yang pertama mungkin Bapak Ibu dengan saya, tapi saya yakin ini bukan pertemuan yang terakhir. Kita akan bertemu di grup Telegram dan lain sebagainya. Untuk sementara mungkin saya cukupkan. Recording in progress. Untuk sementara mungkin saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf Bapak Ibu mengganggu istirahat Bapak Ibu dan merepotkan Bapak Ibu dengan beberapa pekerjaan. Tapi yang ingin saya pastikan adalah ini bukan iseng-iseng ya. Jadi harapannya ini adalah melaksanakan perintah Bapak Presiden, dan di antara program-program Pak Presiden yang banyak, program-program Indonesia yang banyak, mungkin program P3DN ini adalah mudah-mudahan merupakan satu program yang bisa nyampai ke masyarakat kecil. Jadi ada banyak program yang seperti memberi ikan kepada masyarakat, tapi untuk program ini harapannya kita memberi pancing kepada masyarakat. Sekali lagi mohon maaf merepotkan Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Farudin dan tim. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ibu undangan yang telah hadir dan mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.